Assalamualaikum semua teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lihat agak murung Bu Fatma. Apa yang bisa saya bantu? Ya, terima kasih Pak Arifin. Ini lagi banyak pekerjaan nih Pak Arifin yang harus sesuai deadline. Jadi itu membuat saya murung. Begitu ya. Jadi kira-kira apa yang akan menjadi rencana pertemuan kita sehingga bisa terselesaikan nanti apa yang menjadi eh, pekerjaan Bu Fatma. Iya, gini nih Pak Arifin, yang menjadi tujuan saya pada pembicaraan kita ini adalah saya punya masalah ini, ya, yaitu tentang bagaimana cara memotivasi siswa untuk lebih aktif belajar. Oh, begitu ya. Kalau menurut Bu Fatma, eh, rencana aksi apa yang akan bisa memotivasi untuk siswanya biar berjalan dengan lancar? Kira-kira seperti apalah begitu, Pak Bu Fatma? Ya, jadi yang menjadi agar aktivitas belajar ini lebih aktif ini, ya, saya harus bisa meningkatkan partisipasi siswa dalam diskusi kelas dan meningkatkan kompetensi mereka. Itu yang akan saya fokuskan nanti Pak Arifin. Oh, begitu ya. Kalau begitu, yang biasa Ibu Fatma lakukan seperti biasa membagi waktu sehingga padat. Kira-kira ada enggak hal lain yang bisa meningkatkan efektivitas dalam beraktivitas seperti biasa? Ya, jadi di sini saya juga harus membuat pembelajaran yang lebih bervariasi dengan metode-metode serta pendekatan yang bisa lebih siswa itu berperan aktif. Ya, mungkin itu yang akan saya lakukan nanti Pak Arifin. Oh, begitu ya. Jadi dalam melaksanakan semua itu, dalam menerapkannya, siapa saja yang bisa membantu Ibu Fatma dari teman sejawat yang Ibu Fatma harapkan? Ya, jadi mungkin ini ada teman-teman MGMP juga ya. Jadi MGMP mata pelajaran fisika. Jadi itu menjadikan teman saya untuk bisa berkolaborasi. Jadi nanti saya akan dalam MGMP itu kami akan membuat suatu metode ya, metode pengajaran yang bisa menarik ya minat dan aktivitas siswa itu lebih aktif lagi. Nah, sehingga nanti yang akan menjadi teman untuk saya berkolaborasi itu bisa juga teman sejawat saya, yaitu teman-teman yang ada di dalam MGMP Fisika. Jadi seperti itu ya. Kira-kira kalau menurut Ibu Fatma, sehingga akan berjalan dengan lancar apa yang Ibu Fatma rencanakan. Jadi strategi apa yang bisa Ibu Fatma buat begitu? Ya, jadi strategisnya ini otomatis saya akan membuat apa namanya jadwal khusus ya. Jadi membuat dulu ada jadwalnya, terus setelah itu akan membuat jurnal ya, jurnal dan juga lembar evaluasi siswa dan juga yang paling utama itu adalah membuat media pembelajaran agar siswa itu termotivasi. Nah, dari media-media ini akan bisa
meningkatkan minat belajar siswa. Nah, itu yang strategis yang akan saya lakukan itu yang pertama adalah dengan membuat media pembelajaran yang menarik. Terus setelah membuat pembelajaran menarik ini, otomatis di situ ada juga apa namanya lembar observasi ya dan juga lembar refleksi ya. Apakah dari aktivitas tadi itu apakah sudah meningkat untuk peningkatan aktivitas belajarnya atau gimana? Mungkin seperti itu, Pak Arifin. Baik, terima kasih. Jadi Ibu Fatma sebenarnya sudah mampu mengatur waktu. Namun adakah prioritas dulu supaya berjenjang, supaya berurutan begitu apa yang dilakukan Ibu Fatma sehingga nanti apa namanya aktivitas maupun rutinitas seperti biasa Ibu Fatma berjalan dengan lancar? Ya, jadi karena ini di tahun ajaran baru, otomatis saya sudah membuat rancangan-rancangan ya, sehingga bisa yang menjadi masalah saya itu bisa terfokuskan. Ya, jadi saya sudah membuat RPP atau modul ajar ya yang seperti yang diterapkan kemarin itu yang tetap yang berdiferensiasi, terus nanti bisa juga kita mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajar mereka. Terus setelah itu kita membuat pembelajaran itu menarik ya. Insya Allah itu sudah saya siapkan untuk ajaran baru ini dan tinggal di action saja. Maka Eh, seperti itu, Pak Arif. itu sudah bagus semuanya dari rancangan pembelajaran Ibu Fatma. Dari kepadatan apa yang Ibu Fatma lakukan, berarti di sana Ibu Fatma sudah mengatur juga jangka waktunya sehingga nanti tidak akan merasa kebingungan ini belum selesai, tetapi dihadapkan oleh kegiatan yang baru lagi. Berarti dengan jangka waktu yang Ibu Fatma tentukan, apakah itu sudah efisien atau bagaimana Bu Fatma? Ya, karena ini kan sesuai dengan jam pelajaran ya. Jadi akan include dalam jam pelajaran. Jadi tidak ada lagi yang masalah-masalah yang akan muncul berikutnya. Karena ini kan tentang kita bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Otomatis kita memberikan pembelajaran-pembelajaran yang menarik. Insya Allah tidak akan ada yang bertentangan dengan masalah-masalah yang akan datang karena memang itu sudah masuk dalam jam pelajaran. Mungkin seperti itu Pak Arifin. Baik Bu Fatma. Jadi kalau sudah menentukan sedemikian itu, jadi kira-kira apa yang menjadi ukuran keberhasilan aksi daripada Ibu Fatma nantinya? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, otomatis yang menjadi ukuran keberhasilan itu adalah tadi otomatis kita melihat ada lembar evaluasi ya. Jadi di situ dari lembar evaluasi itu bisa juga kita menilai mereka itu dengan tes kognitif, terus lembar observasi pada saat kegiatan pembelajaran, dan yang paling besar itu adalah refleksi terhadap anak-anak dan juga terhadap diri saya sendiri. Ya, sehingga nanti bisa kita tanyakan kepada siswa apakah mereka tuh perasaannya mereka setelah mempelajari fisika itu dengan gaya yang kita berikan, dengan metode yang kita berikan dan sebagainya itu bisa menjadi ukuran dari keberhasilan yang sudah saya rancang tadi. Eh, Baik Bu Fatma, itu sudah sangat bagus sekali, tapi saya bertanya sekali lagi, ketika dalam proses kegiatan ini sudah direncanakan dengan matang, kemudian mungkin untuk mengantisipasi mungkin adanya datang gangguan misalnya yang tidak apa namanya yang tidak kita sangka-sangka seperti musibah, seperti kita tidak bisa melaksanakan kegiatan.
Jadi kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan dalam mengantisipasi datangnya gangguan kira-kira? Ya, jadi untuk mengatasi hal semacam itu otomatis ya yang akan kita lakukan itu karena tadi sudah saya jelaskan di awal ada forum MGMP. Jadi kita kan kelas paralelnya otomatis ya pembelajarannya juga itu sama. Sehingga nanti ketika ada suatu hal yang akan terjadi, misalnya saya sakit dan sebagainya, akan digantikan oleh teman-teman yang berada di dalam MGMP Fisika itu sendiri. Karena ini kan kelasnya paralel ya. Saya misalnya ada 8 kelas, saya mengajar 4 kelas, dan 4 kelas itu teman saya yang lain. Karena tadi itu sudah ada MGMP-nya, otomatis kami, apapun yang kami pelajarin itu sama. Materi-materi atau konten-konten yang kita ajarkan sama. Jadi nanti ada teman saya itu yang akan bisa menggantikan ketika permasalahan-permasalahan itu muncul dari dalam diri saya. Mungkin seperti itu, insya Allah Pak Sabri, ya Pak Arifi. Baik, Bu Fatma. Jadi saya lihat sudah bisa melaksanakan dengan optimal karena Ibu Fatma sudah komitmen dan yang bisa membantu Ibu Fatma itu kan teman-teman sejawat yang berada di sekelilingnya. Jadi saya rasa Ibu Fatma sudah mampu melaksanakan komitmen itu dengan merancang sebuah pembelajaran di mana ada segala macam gangguan dan lain sebagainya, antisipasinya sudah dipersiapkan. Berarti saya rasa Bu Fatma sudah berhasil dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Bu Fatma itu sendiri. Jadi seperti itu Bu Fatma. Iya Pak Arifin, terima kasih. Baik Bu Fatma, hanya itu saja yang bisa saya bantu. Mungkin ada yang lain yang bisa saya bantu. Ya, insya Allah untuk kesempatan ini mungkin itu saja Pak Arifin. Lain kali kita akan berbicara lagi, insya Allah Pak. Nah, mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita bicarakan, saya bisa lebih optimis ya dalam mengerjakannya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar insya Allah. Baik Bu Fatma, jadi demikian saja apa yang dibicarakan. Semoga apa yang kita bicarakan bisa jadi itu bisa bermanfaat buat saya pribadi dan juga untuk Bu Fatma. Iya, Sekian. makasih. Ini ceritanya saya ngajukan kepada kepala sekolah, berarti Ibu Nur Hayati kepala sekolah ya. Baik, boleh. Ya. Ya. Eh, Assalamualaikum Bu Kepala. Waalaikumsalam, Pak Arifin. Sudah apa, Pak Arifin? Saya lihat Begini Bu Pak Kepala, Arifin, ya. eh, dalam minggu-minggu terakhir ini eh, dari teman sejawat saya, setiap saya koordinasi dengan beliau, eh, saya selalu ditolak begitu. Ini terkait dengan bagaimana perkembangan sekolah melalui pengembangan kompetensi di antara teman sejawat. Tapi satu-satunya teman sejawat yang satu ini menolak begitu. Jadi Oh, begitu. ya Terus kira-kira menurut Pak Arifin, ada yang bisa saya bantu untuk menyelesaikannya? eh, Apa yang tentu bisa saya bantu? tentu saja Bu Kepala, ini sebenarnya beberapa kali saya koordinasi sama teman sejawat ini, dia saya ajak bagaimana kalau kita mengadakan protokol kombel lah begitu supaya teratur, maka beliau saya jadikan narasumber begitu. Saya yang membantu di dokumentasi dan
penghidupan elektroniknya begitu. Akan tetapi beliau mengatakan, kenapa Anda saja? Karena Anda kan CGP, sebentar lagi jadi GP, jadi lakukan dah seperti itu. Nah, ketika itu saya merasa harus apa namanya mindfulness seperti yang kita bilang itu. Jadi saya harus berhenti sejenak ketika saya dijawab seperti itu. Jadi seperti itu, Bu. Oh, jadi Pak Arifin masih bingung bagaimana caranya untuk bisa mengajak kolaborasi teman sejawatnya dalam kegiatan Kombel itu. Ya, betul sekali, Bu Kepala. Kira-kira bagaimana ini caranya? Sebenarnya sih tadi Pak Arifin itu sudah bagus caranya dengan memberikan dia kesempatan untuk menyampaikan sebagai narasumber Kombel. Tapi mungkin Pak Arifin butuh pendekatan lagi. Kira-kira menurut Pak Arifin, selain itu ada nggak cara lainnya Pak Arifin? Saya sudah mendekati beliau sebenarnya itu sampai sudah 2-3 kali, namun dari minggu terakhir yang saya ceritakan tadi, Bu Kepala, dari pertemuan minggu terakhir ini yang awal pekan pertama dia menolak, kemudian di awal pekan kedua dia juga menolak. Saya tidak tahu penyebabnya, bahkan sampai minggu sebelum terakhir ini beliau juga menolak, sehingga saya merasa kebingungan. Jadi perlukah mungkin saya suruh panggil beliau oleh Ibu Kepala, atau memang saya harus mendatangi sekali lagi, mungkin ada keberhasilan dalam membujuknya nanti. Kenapa Pak Arifin berpikir begitu? Apakah ide bagus ini masa sih gurunya itu bisa menolak? Kira-kira pemikirannya seperti apa ya? Kalau menurut saya itu idenya Pak Arifin sudah bagus. Terus tanggapan rekan lain dengan Pak Arif, rencana Pak Arifin itu ada nggak yang tahu? Semua teman sejawat itu tahu, karena kita kan pada pertemuan di awal pekan itu kan kita semua tahu begitu. Kita tahu bahwa tetapi dia menolak langsung. Namun saya seperti yang saya katakan tadi, saya masih mengontrol perasaan sehingga terjadi koordinasi kedua dan ketiga. Dan yang keempat ini belum saya lakukan, Bu Kepala. Jadi mungkin bisa saya lakukan untuk yang keempat kalinya, namun ketika ini mungkin tidak berhasil, maka kira-kira bagaimana caranya, Bu Kepala? Terus rekan yang lain ada nggak yang menanggapi ketika mereka sudah tahu kalau niat Pak Arifin, tujuan Pak Arifin itu seperti ya sudah baik begitu. Ada nggak ide yang lain atau menyetujui atau yang menolak gitu dari rekan yang lain ketika mereka sudah tahu? Semuanya merasa setuju semuanya. Namun yang saya katakan seperti tadi, teman yang satu ini satu-satunya teman sejawat saya yang menolak begitu. Jadi menurut saya akan berkoordinasi sekali lagi bahwa apa yang menjadi titik permasalahan sehingga mungkin bisa terselesaikan, Ibu Kepala. Itu sih rencana saya. Namun sebelum itu mungkin bisa Ibu Kepala memberikan solusi yang lain dulu. Bagaimana pernah Pak Arifin mencoba untuk mengajak rekan yang lain yang mau begitu supaya program Pak Arifin tadi itu bisa berjalan? Sangat pernah, Bu Kepala. Karena di tiap teman-teman itu kan mengetahui semuanya. Jadi saya ajak, bagaimana kalau eh, teman ini koordinasi dah kepada teman yang tidak mau, satu-satunya teman yang tidak mau ini begitu.
Jadi sudah saja dilakukan, mungkin karena rasa jemu dan lain sebagainya sehingga dikembalikan lagi kepada saya begitu. Atau mungkin, saya akan berkoordinasi lagi mungkin, sekarang Bu Kepala hanya sebentar mungkin apa permasalahannya mungkin berdua saja kalau Eh, kemarin, di forum, diskusi kecil-kecilan dan banyak teman sejawat begitu. Bagaimana Bu Kepala? Bagaimana kalau sekarang misalkan setelah Pak Arifin menyampaikan dan saya tahu Pak Arifin lebih mendekati, lebih apa namanya menyampaikan tujuan yang baik, terus kemudian apa yang tujuannya Pak Arifin itu adalah betul-betul untuk kemajuan, betul-betul untuk kebaikan diri dan orang lain, saya kira nanti guru itu akan menerima dengan baik pula. Di samping itu nanti saya juga coba akan mendorong dari belakang supaya mereka tergerak untuk bisa mengikuti apa sih sebenarnya yang dimaksud sama Pak Arifin itu bahwa semuanya itu demi kebaikan bersama dan pendidikan di sekolah. Tapi menurut saya itu sudah bagus pendekatan Pak Arifin, tetapi jangan putus asa, semangat aja Pak Arifin. Coba lebih dekat, lebih intensif lagi untuk menerangkan, untuk mensosialisasikan, untuk memberi pemahaman bahwa betapa pentingnya untuk melakukan perubahan seperti Pak Arifin yang maksud tadi. Baik Bu Kepala, kalau begitu saya minta izin sebentar, saya mau ke ruangan beliau sekali lagi, mungkin dengan catatan apa yang dikasih sama Ibu Kepala tadi, saya mendatangi dengan penuh harapan, kemudian dengan semangat dan lain sebagainya. Mohon izin Bu Kepala hanya sekitar 15 menit di sesi pertanyaan saya ini sama Ya, beliau. silakan Pak Arifin. Semoga tujuan dan harapan Pak Arifin bisa terwujud. Sama-sama kita tetap semangat. Satu rekan harus maju bersama. Cukup bagus tindakan dan program Pak Arifin. Saya selalu mendukung Pak Arifin. Silakan Baik, Pak Arifin. sebentar kalau begitu Bu Kepala. Eh, Baik Bu Kepala, saya kembali lagi ini. Ternyata sudah saya tanyakan tadi sama beliau. Beliau merespon sangat responsif lah begitu. Ternyata Ya, beliau ada permasalahan keluarga minggu-minggu terakhir ini. Jadi itulah penyebabnya. Jadi masalah keluarga dibawa ke sekolah begitu. Akan tetapi apa namanya? Beliau ternyata mengungkapkan kesalahannya, "Mohon maaf Pak Guru bahwa ada permasalahan keluarga di rumah." Jadi, saya berpikir untuk, tidak tenang dan apa yang menjadi program pengembangan sekolah melalui peningkatan kompetensi para teman sejawat itu sangat mengapresiasi. Jadi seperti itu Bu Kepala. Jadi ternyata saya harus lebih bersabar ketika menghadapi seseorang karena saya juga belum tentu tahu permasalahan yang ada di seseorang itu. Jadi butuh waktu ternyata. Jadi terima kasih Kepala. Jadi sudah apa namanya memberikan solusi atau memberikan saya sekali lagi untuk apa namanya berkoordinasi dengan teman sejawat saya. iya, syukurlah Pak Arifin kalau memang guru itu menerima baik niat Pak Arifin. Semoga bisa berjalan dengan baik pula sesuai harapan kita bersama ya. Syukurlah kalau begitu Pak Arifin. Kalau memang sudah terkabulkan keinginan, saya juga ikut merasa lega gitu ya. Karena rencananya Pak Arifin akan bisa terwujudkan gitu Pak Arifin. Terima kasih Bu Kepala, itu saja yang saya koordinasikan serta konsultasikan karena sudah berjalan lancar. Apa yang saya tanyakan langsung saya ke ruang guru tadi sehingga menjadi suasana yang lebih menyenangkan dan berbahagia jadinya. Terima kasih Bu Kepala atas sarannya. Terima kasih Pak Arifin, saya juga akan selalu mendukung apa-apa kegiatan yang baik dan positif selama itu membawa dampak yang baik pula untuk sekolah. Semangat Pak Arifin,
lanjutkan dan semoga berhasil dan sukses. Siap Bu Kepala. Mohon izin Bu Kepala. Silakan Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan berdua. Tinggal saya dengan Bu Fatma, saya menjadi coach, Bu Fatma jadi coach. Kira-kira apa yang menjadi permasalahannya ini Ibu Nur? Jadi permasalahan kita kayaknya kalau di saya itu penerapan keyakinan penerapan budaya positif di sekolah yang tidak serempak lah, itu ada beberapa kelas yang juga mungkin tidak disampaikan dan tidak diterapkan di kelasnya, sehingga tidak kompak ketika seluruh kelas lain melakukan, sementara ada beberapa kelas tidak ikut gitu. Padahal budaya positif senyum sapa salam itu semua siswa melakukannya, hanya beberapa siswa saja yang saya perhatikan. Padahal kita semua sudah melakukan pengimbasan atau mensosialisasikan untuk menerapkan budaya positif. Budaya itu. positif. Oke. Iya. Bisa kita mulai ini. Kita mulai ya. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Fatma. Gimana kabarnya nih Bu Nur? Alhamdulillah baik Bu Fatma. Gimana perasaannya hari ini Bu Nur? Apakah bahagia atau ada hal-hal yang tidak menyenangkan Bu Nur? Bahagia sih bahagia Bu Fatma, tetapi ada sedikit yang membuat saya tidak kurang menyenangkan dah. Tapi bahagia tetap harus bahagia, ada saja tapi yang membuat mengganjal kekesalan di hati, membuat kita menjadi tidak enak, tidak senang Bu Fatma. Ya, jadi mungkin apa saja tuh Bu Nur? Ini bisa berbagi sedikit meringankan beban di hatinya Ibu Nur. Emang Bu Fatma ada waktu ya? Saya juga mau cerita ini ke Bu Fatma. Iya, insya Allah ada tuh Bu Nur. Saya bersedia untuk mendengarkannya, curahannya Bu Nur tuh. Kira-kira apa yang menjadi tujuan yang kita ingin capai pembicaraan kita hari ini, Bu Nur? Begini Bu Fatma, saya mau curhat tentang masalah saya. Tapi mudah-mudahan Ibu Fatma juga bisa membantu saya. Insya Allah. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi di sekolah Bu Fatma. Saya masih bingung tentang bagaimana cara saya untuk bisa mengajak rekan yang lain untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Oh, jadi ini yang menjadi permasalahannya Ibu Nur, yaitu bagaimana cara agar penerapan budaya positif ini bisa diterapkan semua ya, di semua kelas, dari kelas atas sampai kelas bawah. Terus Iya, Bu. Itu ya yang menjadi permasalahannya Ibu Nur. Iya, terus rencana apa yang sudah Ibu Nur buat ya untuk hal-hal demikian itu? Ada sih beberapa rencana, tapi saya takutnya nanti saya dikira menggurui atau dibilang sok pintar. Itu yang membuat saya masih berpikir lebih lama lagi untuk melakukan rencana itu. Ya, saya rasa sebenarnya karena memang kita ini kan sudah mendapatkan ilmunya ya Bu Nur, setidaknya kita sebagai seorang ya pengajar itu kan ada ayat itu mengatakan sampaikanlah ya walaupun satu ayat. Jadi sebenarnya hal baik itu perlu disampaikan Ibu Nur. Kira-kira apakah sudah ada
perkiraan keberhasilan atau presentasi keberhasilan dari rencana yang Ibu Nur ingin laksanakan itu? Maksudnya kira-kira ada seberapa besar persentasenya hal itu bisa tercapai apabila Ibu Nur menyampaikan. Kan Ibu Nur kan belum menyampaikan ini. Ya, saya niatnya baik sih, ingin mengajarkan yang lain untuk memahami tentang budaya positif dan menerapkannya di sekolah tanpa ada rasa merasa paling baik dan pintar. Tujuannya untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita. Menurut Bu Fatma, niat baik itu bagus kan? Saya rasa itu hal yang sangat luar biasa, Ibu Nur, ya, karena memang kalau saya lihat budaya positif ini memang harus kita terapkan di sekolah kita, ya, supaya agar karakter-karakter anak-anak itu bisa kita capai, ya otomatis kita harus serentak, ya, teman-teman kita juga harus melaksanakan demikian, ya, terus kesempatan apa yang sudah dimiliki saat ini oleh Ibu Nur untuk bisa Ibu Nur mencapai hal demikian? Saya sih merasa kurang percaya diri, Bu Fatma, dan takut jika mereka menolak untuk menerapkan budaya positif itu. Tapi saya harus Ya, lebih jadi percaya diri dan berpikir positif. Karena apa yang saya lakukan itu demi kebaikan sekolah juga. Dan jika saya belum memulainya, bagaimana mungkin saya akan tahu hasil yang akan saya lakukan, kan, Bu Fatma? iya benar sekali Ibu Nur. Kita kan belum melakukannya ini. Kita sudah takut duluan. Nah, dari skala 1 sampai 5, di mana pencapai tujuan Ibu Nur? Ya, kalau misalnya Ibu Nur menerapkan itu dari skala 1 sampai 5 itu, di mana pencapaian yang bisa Ibu Nur dapatkan? Saya Kan ini belum ini ya, jadi kalau kita melihat dulu ya, di belum saya skala itu. melakukan, jadi belum saya melakukan skala-skala itu. Terus terang, beberapa hari saya merasa bingung, saya kepikiran terus dengan masalah ini. Sebetulnya sih yang membuat saya resah itu dan bingung itu karena ingin memulai mengajak teman-teman melaksanakan budaya positif. Akan tetapi kekhawatiran jika mereka menolak. Nah, jadi saya rencananya saya akan menemui kepala sekolah dulu untuk berkonsultasi terlebih dahulu terkait pelaksanaan budaya positif itu. Menurut Ibu Fatma, bagus enggak itu? Bagus nih, yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Nur. Jadi Ibu Nur harus ya, kira-kira apa yang harus Ibu Nur lakukan untuk saat ini, ya, untuk menerapkan budaya positif itu. Sebelum Ibu Nur menghadap kepala sekolah, otomatis Ibu Nur sudah membuat rencana. Kira-kira rencana apa saja yang sudah Ibu Nur buat, ya, agar bisa diajak atau dibicarakan kepada kepala sekolah itu. Rencana apa saja yang sudah Ibu Nur buat? Kira-kira untuk penerapan budaya positif itu. Kan otomatis kan sebelum kita ketemu dengan kepala sekolah, tadi Ibu Nur kan sudah membuat permasalahannya demikian. Ya sih, Kira-kira rencananya akan mengadakan solusi apa yang sudah Ibu Nur mau sampaikan kepada kepala sekolah itu? sosialisasi tentang Putus-putus budaya suaranya Bu Nur. positif. Putus-putus suaranya. Nggak kedengaran. Bu Nur. Bu Nur. Bu Nur. Sinyal kayaknya Bu Nur. Bu Nur. Ibu Nur. Ibu Nur.
Halo, Pak Arifin? Kayaknya Ibu Nur kurang sinyal kayaknya. Iya, sudah keluar juga itu. Tunggu aja dulu masuk Bu Fatma, soalnya Iya, memang sabar dulu Bu Fatma mungkin. iya, iya. Sinyalnya. Oh, Terus sudah. Benar? Ya, ya, halo, Iya, saya Lembu Ade terlempar benar. kendala sinyal, Bu Fatma. Eh, saya sih tadi menyampaikan ingin melakukan sosialisasi kepada rekan yang lainnya. Gitu. Itu langkah atau rencana awal saya untuk bagaimana rekan yang lain itu bisa memahami tentang apa itu budaya positif dan bagaimana cara menerapkannya. Itu sih rencana saya, Bu Fatma. Iya. Setelah ini nanti saya menyampaikan materi tentang budaya positif itu terlebih dahulu dan membuat PowerPoint, kemudian nanti saya akan meminta kesediaan kepada rekan yang lain kapan bisa tempatnya, waktunya untuk bisa kita adakan sosialisasi tanpa mengganggu jam pembelajaran gitu Bu Fatma. Kira-kira Itu bagaimana? sudah bagus, Ibu Nur. Setuju enggak atau Bu Fatma atau Suara putus-putus. bagus ya? Berarti syukurlah kalau Bu Fatma bagus biar saya juga mantap nanti Iya. untuk lanjut Ya, melakukan saya rasa aksi itu saya itu. sangat bagus sekali ya, Ibu Nur. Jadi nanti apa yang sudah Ibu Nur rencanakan tadi, eh, apalagi sudah dibicarakan oleh kepala sekolah, otomatis kepala sekolah juga akan mendukung apa yang sudah Ibu Nur lakukan itu. Nah, sehingga untuk mencapai hasil yang lebih bagus itu kalau kepala sekolah itu mengajak semua teman-teman gurunya ataupun semua elemen yang ada di sekolahnya Ibu Nur itu untuk melaksanakan program itu. Sebenarnya itu sangat program yang sangat bagus sekali yang sudah Ibu Nur rencanakan. Nah, kira-kira dari rencananya Ibu Nur itu, apakah ada skala prioritas dalam mencapai tujuannya? Jelas Ya. Bu Fatma, memang juga saya sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah. Selain itu juga membutuhkan kesediaan dan kolaborasi dari teman-teman sejawat untuk dapat menyampaikan sosialisasi ini dengan baik. Terus skalanya saya harus yang maksimal, ya skala tertinggi supaya apa juga yang saya niatkan itu juga akan mencapai hasil yang sebaik-baiknya dan maksimal. Itu Bu Fatma. Iya. Ya, itu bagus ya, Bu Nur. Jangka waktu yang digunakan dalam pencapaian tujuan ini kira-kira berapa lama itu? Mudah-mudahan tidak mau sampai membutuhkan waktu yang lama hal program ini bisa terwujud, Bu Fatma. Yang jelas saya tidak bisa menentukan, tapi harapan saya secepat mungkin dan bisa diterapkan. Begitu, Bu Fatma. Nah, jadi itu sudah sangat bagus ya. Jadi ada prioritas skala prioritas yang Ibu Nur lakukan. Kira-kira apakah sudah ada gambaran ukuran keberhasilan dari rencananya Ibu Nur tersebut? Insya Allah mudah-mudahan ini bisa terlaksana, Bu Fatma, karena selain itu juga nanti kan ada dukungan dari kepala sekolah. Itu harus berpikir positif supaya hasilnya juga positif. Iya. Jadi harus optimis ya Ibu Nur ya. Nah, Ya, Bu Fatma. kira-kira dari apa yang kita rencanakan tadi, apakah ada apa namanya antisipasi ya apabila terjadi gangguan di tengah jalan dari rencana kita tersebut, mungkin ada antisipasinya dari Bu Nur. Ya, makanya antisipasinya kita buat jadwal dan buat kesepakatan dulu itu supaya betul-betul rencana ini terlaksana dengan baik. Jadi kita kesepakati jadwalnya supaya semua rekan guru itu tidak ada alasan ada ketergangguannya.
Jadi betul-betul kita mencari waktu yang sama-sama guru itu tidak ada merasa terganggu. Begitu Bu Fatma. Iya, itu sudah bagus ya Ibu Nur sudah bisa memecahkan sebenarnya masalah Iya. Ibu Nur itu ya. Jadi kalau Makasih sudah saja Bu ngomong dari Bu hati ke Fatma hati, telah hati ya, begini, kalau kita ngomong dari hati-hati begini nih, kita akan bisa mengatasi solusinya ya, mengatasi masalah kita itu dengan sama-sama kita mencari solusinya. ya Nah, Bu Fatma. terus yang terakhir ini ya, yaitu tentang tanggung jawabnya Ibu Nur ya. Apakah komitmen yang Ibu Nur buat itu ya untuk rencana aksinya tadi itu. Jadi komitmen apa yang sudah Ibu Nur buat untuk rencana aksinya tadi? Ya, komitmennya Ibu Nur, tadi kan Ibu Nur kan sudah membuat itu rencananya ketemu dengan kepala sekolah, terus tadi itu sudah sosialisasi dengan teman-teman. Terus kira-kira komitmen yang Ibu Nur buat untuk rencana itu gimana? Rencana aksinya tadi. Yang Tetap jelas, dilaksanakan ya, insya Allah ya. yang jelas kegiatannya komitmen saya harus bisa terlaksanakan dan bisa diterapkan. Itu yang komitmen saya. Iya. Jadi kita harus optimis ya Ibu Nurnya. Ya, Ya, optimis. kita harus optimis ya. Iya. Nah, Jadi kira-kira siapa dan apa yang membuat Ibu Nur bertahan dalam menjaga komitmen ini? karena bagi saya budaya positif ini perlu diterapkan supaya kelihatan sekolah itu benar-benar memiliki tujuan dan memiliki budaya yang positif, biar punya kekhasan yang bisa tercermin dalam hal yang baik itu Bapak. Ini sangat luar biasa sekali ya. Apa namanya niatnya Ibu Nur ya untuk kebaikan sekolahnya Ibu Nur. Juga kalau misalnya kita sudah membuat sebuah apa namanya program yang sangat bagus ini, otomatis juga akan memberikan apa namanya imbas kepada sekolah, sehingga nanti apa namanya adalah ikonnya ya. Sekolahnya Ibu Nur tuh punya ikon tersendiri. Oh, ternyata di sana pembinaan karakternya sangat bagus sekali ya, karena memang sudah diterapkan budaya positif dan sebagainya. Nah, saya rasa saya sangat mendukung sekali ya, Ya, Bu apa Fatma, namanya terima kasih juga atas ya, waktunya sudah bisa mendengar curhatan saya. Tapi mohon maaf Bu insya Fatma, habis ini ada jam ngajar saya ini Bu Fatma. iya, Kita iya, saya bisa Lempo Ate ya Bu Nur, ya, ya saya mohon maaf jadi nanti sekali kalau terima Ibu Nur kasih butuh atas lagi. waktunya Bu Fatma. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih sudah mau berbagi dengan saya. Lagi, insya Allah saya siap untuk menerima curahan hatinya Ibu Nur lagi, sehingga kita bisa Terima kasih maju bersama. banyak. Terima kasih banyak Bu Ya, Fatma. terima kasih. Mungkin itu saja ya Bu Ya, Nur. Bu. Assalamualaikum Ibu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kocikan. Refleksi kita sebenarnya segala permasalahan kita dibicarakan akan mendapatkan solusi secara bersama-sama meskipun itu tidak langsung, melainkan saling menggali potensi, saling berbagi pengalaman, saling berbagi saran, saling membagi ide. Jadi refleksi kita tidak ada masalah yang tidak selesaikan kecuali kita tidak melakukan sebuah langkah-langkah atau diskusi. Dengan hal seperti ini ada coach dan coach akan semua masalah bisa terjawab. Kita teratasi. Iya, Ya, insya Allah. Kita refleksi kita. Bu Nurhayati dan Bu Fatma dengan terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Jadi dengan tantangan-tantangan yang ada, mestinya kita harus tetap Siap. semangat dalam menjalankan kegiatan apapun, walaupun ada gangguan dari manapun, tetapi intinya kita tetap semangat begitu. Ya, Biarkan dah Bu Fatma refleksi hanya 1 menit itu. ya Bu Fatma refleksi. Iya, jadi alhamdulillah ya dengan
pengalaman coaching ini saya rasa itu yang bisa menambah wawasan kita, ya. Jadi di coaching ini sebenarnya tidak ada hal-hal yang harus digurui, kita menggurui teman dan sebagainya tidak. Tetapi setelah saya ngomong sama Ibu Nur tadi itu rileks saja ya, kayaknya apa namanya kayak teman gitu ya. Ya, Nah, kalau sama kayak apa namanya Pak Arifin, saya agak tegang. Iya mungkin apa namanya untuk ngomong karena mungkin belum terlalu kenal ya Pak Arifin ya. Jadi agak-agak canggung lah saya ngomong. Kalau misalnya sama perempuan itu ya bisa mengalir saja ya karena biasa ngomong sama ibu-ibu. ya, Hmm, Kalau ya begitu mungkin sebenarnya itu. mungkin refleksinya nanti juga di ruang sebelah dan umpan baliknya kita semuanya kan. Kita ya. lagi itu Ini ke literasi kita sendiri yang jelas, coach sangat kita butuhkan Ya, sebagai pendidik. Nah, bukan iya, saling mengikuti, tetapi mari kita saling melengkapi mencari, gitu. iya, mencarikan solusinya Ya, bersama. saling Agar kita menunjukkan. bisa apa namanya beban itu bisa lepas. Ya.